guys, perkenalkan nama aku Sofiana Salsabila Hadijah, aku biasa dipanggil Sofi, aku dari IPB University. Jadi di sini, di video ini, aku tuh mau sharing ke kalian tentang soft skill apa yang kita butuhkan semasa kita menjadi mahasiswa atau mahasiswi di sebuah universitas. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang tahun ini bisa melanjutkan kuliahnya masing-masing di universitasnya masing-masing. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu sebenarnya apa sih soft skill itu. Jadi soft skill itu adalah sebuah keahlian yang ada di individu kita sendiri yang berdampak sama lingkungan sekitar, entah ke teman maupun ke masyarakat gitu. Nah, soft skill yang pertama itu adalah kemampuan beradaptasi. Kita itu sebagai manusia memang sudah dianugerahkan sebagai makhluk yang bisa beradaptasi. Nah, hal tersebut itu juga berguna ketika kalian dari SMA nih, kan beda banget ya sistem belajar di SMA dengan di kuliah gitu. Nah, kalian itu harus bisa memposisikan kalian yang sekarang karena kalian sudah dewasa, jadi kalian harus bisa beradaptasi, teman-teman. Kalian nggak bisa terus harus di tempat zona nyaman kalian gitu kan. Jadi saran aku, kalian harus pelan-pelan bisa menerima kalau kalian sudah dewasa dan harus siap menjalani hari-hari dengan hal yang baru. Makanya kita harus bisa beradaptasi. Nah, yang kedua itu ada time management. Jadi time management itu sangat penting bagi kita karena waktu itu kan sangat berharga ya guys. Kalau kalian sering dengar itu ada time is money. Nah itu ketika kalian, kalau saran aku sih ketika kalian punya waktu kosong nih, misalnya dari matkul 1 beres jam 10, terus matkul 2 beres mulai jam 3, kalian tuh di antara rentang waktu itu tuh maksimalin untuk misalnya nugas atau makan misalnya. Jadi kalian tuh punya waktu, nanti malam itu kalian punya waktu sisa untuk istirahat gitu. Jadi kalian nggak begadang dan juga takutnya kan sakit ya. Jadi time management itu penting. Apalagi kalau kalian juga sebagai mahasiswi atau mahasiswa, tapi kalian juga ikut organisasi nih. Coba di sini ikut organisasi. Organisasi itu penting guys. Jadi kalian harus bisa memanage kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk berorganisasi, kapan waktu untuk self grooming gitu kan misalnya. Jadi itu poin soft skill yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu adalah kerja tim. Nih, kerja tim itu penting guys karena kita kan bakal ada beberapa, misalnya tugas itu kan ada project kelompok juga gitu kan. Jadi kita minimal lah tahu tanggung jawab kalian tuh apa gitu di kelompok. Kalian melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan arahan ketua dan dosen, terus kalian ngerjainnya tepat waktu, terus kalian juga kalau udah beres tuh bisa bantu yang lain itu. Karena itu benar-benar bisa sangat membantu juga guys. Karena apa yang kita lakukan, semakin kita berbuat baik, nanti suatu saat kita akan mendapatkan atau kita akan panen hal yang baik juga guys. Jadi saran aku kalau misalnya kalian bisa membantu orang lain ya bantu orang lain gitu, apalagi secara tim. Nah, kalau untuk tugas tim itu banyak banget manfaatnya, apalagi selain mempererat pertemanan juga, kalian juga bisa mendapatkan citra yang baik sebagai anggota tim gitu. Nah, terus yang ketiga, aku bakal nambahin soft skill yaitu public speaking. Jadi, mungkin ini ada yang bisa berupa public speaking, ada yang enggak ya guys, tapi tenang aja semua itu bisa dilatih teman-teman. Ditambahkan perkuliahan kita ada presentasi nih, dan gak jarang juga presentasinya itu sendiri-sendiri. Nah, ketika kalian orang yang biasanya gugup ngomong di depan publik, saran aku yang pertama adalah kalian harus benar-benar bisa memahami materi tersebut atau konsep dari materinya gitu. Jadi kalian punya kepercayaan diri karena kalian tuh mengerti tentang apa yang ingin kalian sampaikan ke orang lain. Nah, gugup waktu di awal itu memang wajar teman-teman. Aku juga sampai sekarang masih gugup ya, tapi lanjutkan saja, pelan-pelan kalian pasti bisa. Terus yang ke berapa, keempat mungkin ya, 4 atau kelima nih aku lupa. Kalian harus bisa pandai berkomunikasi. Komunikasi itu penting, nggak cuma ke teman tapi ke dosen juga. Selain yang penting itu komunikasi itu harus sopan dan juga santun teman-teman. Nah, untuk etika dalam bersosial media atau mungkin secara daring gitu, kalian ketika satunya nih, contohnya itu ketika kalian japrik dosen gitu, kalian harus tahu jam-jam krusialnya, nggak boleh terlalu malam, nggak boleh terlalu pagi, terus kalian harus memperkenalkan diri dulu sebelum mengecek dosen gitu. Intinya kalian harus tahu etika-etika dalam berkomunikasi apalagi ke dosen ya guys. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kita udah dewasa, mahasiswa udah dewasa, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu guys. Jadi memang nggak mudah, tapi kita harus konsisten. Karena apa yang kita lakukan suatu saat juga akan kita tanggung jawabkan lagi. Oke deh guys, sekian dari aku sharing-sharingnya.
Aku harap, bisa banget membantu kalian ya di sini. Aku juga masih banyak belajar. Sekian dari aku, Sofi. Semangat ya teman-teman, dan juga terus berusahalah untuk mengimprove diri sendiri. Dadah.